warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Siti Zulaifah SPD. Nanti ke depan Bu Yul akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7, 8 atau kelas 9. Nah anak-anak, pagi ini kita akan membahas materi baru, materi MPLS, yaitu materi tentang tata tertib sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Pacitan. Nah anak-anak, sebelum kita bahas tentang tata tertib sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Pacitan, anak-anak semua sehat kan? Saya berharap anak-anak di masa pandemi ini, anak-anak tetap belajar di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya berharap kalian semuanya sehat dan tetap untuk betah di rumah. Nah, nanti Bu Yul akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Pacitan. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai. Sebenarnya apakah tata tertib sekolah itu? Tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Nah, dari pengertian tata tertib tersebut, berarti jika ada pelanggaran, berarti ada sanksi. Untuk itulah tata tertib tersebut berarti ketentuan yang harus dilakukan, dan jika melanggar berarti ada sanksi. Nah, sekarang apa tujuan diadakan tata tertib? Tujuannya adalah agar semua warga sekolah mengetahui tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik. Sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Sehingga perlu diketahui bahwa tujuannya adalah agar semua proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sekarang kira-kira apa contoh dari tata tertib yang ada di sekolah? Di sini hanya akan saya sampaikan beberapa paparan contoh saja. Nanti untuk berikutnya tolong anak-anak mencari contoh tersendiri yang bisa melengkapi contoh-contoh yang ada pada paparan saya ini. Nomor 1, patuh dan taat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawati. Perlu diketahui bahwa di dalam sekolah ada kepala sekolah, ada guru, dan karyawati. Jadi anak-anak harus patuh dan taat pada mereka. Contoh yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Nah, ketika anak-anak sudah menjadi siswa SMP Negeri 2 Pacitan, anak-anak harus menjaga nama baik sekolah. Ketika ada kekurangannya di sekolah, jangan justru mengobok-obok kekurangan sekolah, yakni SMP Negeri 2 Pacitan. Yang nomor 3 adalah contoh yang ketiga adalah tertib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika kalian pembelajaran daring, belajar dari rumah selama masa pandemi ini, kalian diberi jadwal untuk mengerjakan tugas di rumah. Biasanya jadwal itu mulai pukul 7.30 sampai pukul 12. Nah, pada jam-jam itu kalian harus standby di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing. Ketika
jadwalnya pukul 7.30 sampai jam 8.30 dan tugas itu harus dikerjakan jam-jam itu, maka kalian diwajibkan untuk mengerjakan tugas juga sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Pengalaman yang ada ketika mengerjakan tugas dikerjakan pada 1 minggu berikutnya, bahkan sampai deadline terakhir mereka baru repot mengerjakan tugas itu. Untuk itulah diharapkan nanti ketika ada tugas itu dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Contoh yang keempat, aktif mengikuti pembelajaran daring. Nah, karena kondisi saat ini kondisi pandemi, kalian tidak diwajibkan untuk datang di sekolah. Kalian mengerjakan tugasnya lewat jaringan online. Ya, biasanya tugas di-share, difoto lewat HP, nanti di-share kepada guru mapelnya masing-masing. Contoh berikutnya, berbicara sopan kepada guru dan teman. Ketika ada SMS, ketika ada WA, diharapkan bahkan diwajibkan kalian untuk berbicara yang sopan, berbicara yang santun kepada sesama teman maupun kepada Bapak Ibu guru. Contoh berikutnya adalah menggunakan HP atau media sosial dengan bertanggung jawab. Meskipun HP adalah miliknya sendiri, jangan mentang-mentang ini HP saya. Saya harus menggunakan HP dengan sebaik-baiknya, meskipun itu HP kita masing-masing. Contoh berikutnya adalah dilarang melakukan ancaman dalam bentuk apapun dengan teman maupun orang lain. Berhubungan dengan nomor sebelumnya, jangan mentang-mentang ini HP saya. Ketika ada masalah, kita bicara semaunya saja, kita mentang-mentang jauh dengan mereka, kita ancam, ayo gelut di luar dan sebagainya. Nah, jangan sampai melakukan ancaman dalam bentuk apapun dengan teman maupun orang lain. Contoh berikutnya adalah menghindari pergaulan yang buruk dan merugikan. Kadang-kadang di luar anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua melakukan tindakan asusila seusia kalian, bahkan kadang pergaulan yang tidak terkontrol. Nah, itu harus dihindari. Dilarang mengupload atau memposting gambar atau video atau stiker yang tidak sopan. Nah, kadang ada stiker yang tanpa busana, kadang ada gambar-gambar yang memperlihatkan atau mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh wanita cantik dan sebagainya. Nah, itu diharapkan jangan sampai terjadi ketika kalian memposting video-video yang seperti itu. Yang berikutnya, ikut menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan prokes selama masa pandemi COVID. Nah, ketika kalian pergi keluar rumah, karena ini musimnya musim pandemi, maka kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan 5M-nya. Nah, sekarang bagaimana sanksi-sanksi jika tata tertib itu dilanggar? Nah, langkah pertama adalah memberikan teguran terhadap siswa. Nah, sekolah menegur terlebih dahulu. Nah, terus bagaimana kalau teguran itu tidak dihiraukan oleh siswa? Maka dilakukan tindakan yang kedua,
yaitu pemanggilan orang tua siswa oleh guru BK. Orang tua dipanggil ke sekolah untuk kita musyawarahkan bersama dengan pihak sekolah. Nah, sekarang kalau yang nomor 2 tidak berhasil bagaimana? Skorsing dari sekolah. Ya, skorsing dari sekolah itu maksudnya adalah siswa sementara diistirahatkan di rumah, biar belajar di rumah, dikembalikan pada orang tua sementara waktu. Jika kondisi yang ketiga tidak berhasil, kondisi yang nomor 4 inilah yang sangat membahayakan. Siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi setelah tindakan 1, 2, 3 tidak berhasil, maka sekolah akan mengambil tindakan tegas, yaitu siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu anak-anak, mulai dari pengertian tata tertib, tujuan tata tertib, dan contoh-contoh tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Pacitan. Nah, dari contoh-contoh di atas, dari pemahaman di atas, tugas anak-anak berikutnya adalah mencari contoh-contoh tata tertib yang lain untuk melengkapi tata tertib di atas minimal 5 kalimat. Nah, buat dengan kalimatmu sendiri, dengan bahasamu sendiri, tata tertib yang menurut kalian yang harus kalian lakukan, yang bisa dilakukan untuk melengkapi contoh tata tertib di atas. Terus tata tertib bagaimana? Nah, ditulis di sebuah lembaran, ditulis identitasmu masing-masing, mulai dari nama, nomor kelas, terus jawabannya mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau sudah selesai, difoto, terus di-share atau dikirim atau diposting kepada Bapak Ibu guru yang mengampu pada hari itu. Nah, kalian semuanya adalah siswa-siswa yang hebat. Kalian semuanya adalah anak-anak yang luar biasa. Pasti dengan tugas seperti itu, ingat, tugas tepat waktu. Kalian aktif melakukan aktivitas daring, itu merupakan beberapa contoh tata tertib yang harus kalian lakukan. Nah, selamat mengerjakan tugas, dan semoga kalian semuanya sehat selalu. Salam sehat untuk kalian semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi semua, ayo kita belajar tata tertib sekolah yang harus dilakukan. Jangan